Arsiati. Saya adalah calon guru penggerak dari SMP Negeri 2 Nguling, Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.1, khususnya pada penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas maupun di sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini, khususnya saya menerapkan dalam pembelajaran di kelas, yaitu berupa penerapan problem based learning pada materi himpunan. Dalam hal ini saya terapkan di kelas 7. Kebetulan saya mengajar kelas 7. Nah, yang akan saya bahas pada aksi nyata kali ini terdiri mulai dari yang pertama latar belakang, yang kedua deskripsi aksi nyata, yang ketiga hasil aksi nyata, yang keempat pembelajaran yang didapat, kemudian yang kelima yaitu rencana perbaikan, dan yang terakhir berupa dokumentasi proses dan hasil. Nah, yang menjadi latar belakang pelaksanaan aksi nyata itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, selama ini proses pembelajaran yang saya lakukan ini masih didominasi oleh guru. Kemudian yang kedua, cara mengajar yang saya lakukan lebih banyak hanya satu arah, artinya teacher center. Kemudian yang ketiga, hal terpenting dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah bahwa pendidikan harus memerdekakan. Kemudian lanjut yang keempat, pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut sejalan dengan tantangan global abad 21 yang menuntut perubahan paradigma pembelajaran. Kemudian yang kelima, upaya yang dapat dilakukan dalam perubahan paradigma pembelajaran antara lain yaitu berupa perbaikan strategi pembelajaran. Nah, salah satunya yaitu dengan cara menerapkan model problem based learning. Di sini problem based learning ini bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Deskripsi aksi nyata di sini ada 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang terakhir evaluasi. Untuk perencanaan yang saya lakukan adalah yang pertama, menyusun rencana pembelajaran. Yang kedua, membuat instrumen. Kemudian yang ketiga, setelah membuat instrumen, saya diskusikan rencana tersebut dengan guru serumpun yang ada di sekolah. Kemudian setelah itu saya meminta izin kepada kurikulum sekolah, dan terakhir tidak lupa saya mengkomunikasikan dengan kepala sekolah. Kemudian yang kedua, pelaksanaan. Nah, pada pelaksanaan ini khususnya pada pembelajaran problem based learning ini ada 5 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu orientasi siswa terhadap masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan baik individual maupun secara berkelompok. Kemudian yang keempat, setelah membimbing penyelidikan, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini biasanya anak-anak presentasi, dilakukan dengan cara presentasi. Dan yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Tahap yang ketiga yaitu evaluasi. Pada tahap evaluasi ini yang saya lakukan diantaranya yang pertama, mengolah data hasil pengamatan. Kemudian yang kedua yaitu melakukan pembahasan hasil pengolahan data dengan berbagai sumber rujukan.
Yang ketiga, pengambilan kesimpulan. Yang keempat, menyusun rencana tindak lanjut. Dan yang terakhir, membuat video aksi nyata. Nah, hasil dari aksi nyata yang saya lakukan diantaranya ada 5. Yang pertama, teacher center berubah menjadi student center. Jadi yang awalnya biasanya saya tuh lebih dominan dalam pembelajaran guru. Nah, alhamdulillah setelah pelaksanaan pembelajaran ini, setelah saya terapkan di sini, yang awalnya berpusat pada guru, sekarang malah berpusat kepada siswa. Jadi yang menjadi pusat di sini adalah siswa. Siswa harus benar-benar aktif. Kemudian yang kedua yaitu terciptanya merdeka belajar bagi siswa. Di sini siswa kan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Mereka bebas mengeksplorasikan pengetahuannya untuk mencoba memecahkan masalah bersama dengan teman sekelompoknya untuk memecahkan masalah yang disediakan oleh guru melalui lembar kerja peserta didik. Kemudian yang ketiga, siswa sangat antusias mengikuti pembelajaran. Jadi setelah melakukan diskusi kelompok, ini ada kegiatan presentasi. Di sini kelompok satu yang presentasi, yang lain ikut menanggapi, sehingga siswa sangat antusias sekali dalam pembelajaran dan siswa akhirnya aktif dalam pembelajaran. Nah, karena aktif, maka yang keempat akhirnya di sini kemampuan berpikir kritis siswa sudah mulai muncul karena mereka sudah berpikir untuk memecahkan masalah secara bersama gitu. Kemudian yang kelima, kita mendapatkan testimoni yang baik dari siswa maupun dari rekan. Rata-rata testimoni yang mereka berikan baik dari siswa maupun dari rekan guru itu semuanya positif. Itu tadi hasil dari aksi nyata. Kemudian berikut saya sajikan dokumentasi proses dan hasil dari aksi nyata yang saya lakukan. Ini adalah foto pada saat proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran matematika pada materi himpunan menggunakan problem-based learning. Tidak membosankan, kita dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk berdiskusi memecahkan masalah yang ada pada lembar kerja peserta didik. Selama ini saya beranggapan matematika itu pelajaran yang sulit, tapi kali ini dengan adanya diskusi kelompok dan bimbingan dari Bu Kardi, sekarang saya suka matematika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ramzi. Setelah saya ikut pembelajaran matematika, materi himpunan dengan metode pemecahan masalah, saya suka pelajaran matematika. Setelah diskusi kelompok atau kegiatan presentasi tiap kelompok, saya bisa mendapatkan tambahan pengetahuan dari kelompok lain. Saya senang karena akhirnya saya tahu apa itu himpunan dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Auliatul Fitria, guru matematika dari SMPN 2 Nguling.
Menurut saya pembelajaran himpunan yang dilakukan oleh Bu Karsiati sangatlah bagus karena memiliki kelebihan. Yang pertama, melakukan perencanaan sebelumnya untuk dikomunikasikan dengan teman-teman sehimpun yang ada di sekolah. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa ataupun anggota kelompok dari berbagai sumber yang merupakan bagian dari Merdeka Belajar. Itu saja dari saya. Tetap semangat untuk Bu Siti Karsiati. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariatul Kiptiah SPD, pengajar di SMPN Buangli. Menurut saya, pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Siti Karsiati sudah baik, karena sebelum melakukan pembelajaran, beliau telah melakukan perencanaan terlebih dahulu dengan menyiapkan perangkat pembelajaran dan meminta masukan dari teman sejawat. Saran saya untuk Bu Siti Karsiati, ada baiknya untuk pembelajaran matematika ini beliau menyiapkan media atau alat peraga. Tujuannya agar siswa lebih tertarik lagi untuk belajar matematika. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat untuk Bu Siti Karsiati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.